Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Oke, semuanya sudah sarapan ya? Wah, pasti enak sekali sarapannya. Baiklah, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Adit hadir? Oke. Anissa, Budi, Citra kemana? Oh, sakit. Baiklah, untuk yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Oke. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang berwudu. Jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, anak-anak mampu untuk mendeskripsikan gerakan-gerakan wudhu dan juga mengurutkan gerakan wudhu secara runtut. Kemudian setelah praktik berwudhu nanti, anak-anak juga diharapkan untuk mempunyai sikap pemberani, kerjasama, dan juga mandiri. Setelah pembelajaran selesai, diharapkan anak-anak untuk menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kan kita sudah belajar tentang pengertian berwudu. Ayo, masih ingat apa tidak? Apa itu pengertian dari berwudu? Sudah lupa? Sudah, tidak apa-apa. Tapi setelah pembelajaran ini, tolong untuk selalu diingat ya. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah terkait rukun wudu, kemudian sunah-sunah wudu, dan juga hal-hal yang membatalkan wudu. Baik, di sini ada yang tahu sebelum kita melaksanakan sholat kita harus melaksanakan apa dulu anak-anak? Iya, benar sekali. Sebelum sholat kita harus berwudu terlebih dahulu. Nah, kemudian ada yang sudah tahu apa belum? Apa itu perbedaan tentang rukun dan juga sunnah wudu? Belum tahu? Oke, tidak apa-apa, nanti akan Ibu jelaskan. Nah, kemudian untuk hal-hal yang membatalkan wudhu, apakah anak-anak sudah tahu? Belum juga, tidak apa-apa. Nah, silahkan sekarang anak-anak membuka buku paket yang telah diberikan, kemudian dibaca ataupun dicermati terkait materi tersebut. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan rukun wudu. Nah, rukun wudu itu adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika melaksanakan wudu ya, harus dilakukan. Ayo, siapa yang tahu ada berapa rukun wudu? Ya, benar sekali. Jadi rukun wudu itu ada yang pertama adalah niat, kemudian membasuh wajah, kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku. Kemudian yang keempat itu mengusap sebagian rambut kepala, sebagian saja ya, satu helai atau satu pucuk gitu. Kemudian yang kelima itu membasuh kaki sampai dengan mata kaki ya. Jangan lupa untuk di jari kakinya itu disela-selani. Dan yang keenam adalah tertib ataupun urut. Yang kedua itu ada sunnah wudu. Sunnah itu apa anak-anak, ada yang tahu sunnah? Iya, benar sekali. Jadi sunnah itu adalah sesuatu apabila yang kita lakukan itu mendapatkan pahala, akan tetapi jika kita tinggalkan itu tidak apa-apa ya. Tapi lebih baik untuk dilakukan agar menambah pahala kita gitu. Nah, untuk sunnah wudhu sendiri itu ada 9. Yang pertama adalah membaca bismillah,
kemudian membasuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur. Kemudian yang keempat itu menghirup air ke dalam hidung, membasuh telinga, membasuh anggota wudhu itu 3 kali untuk yang sunnahnya. Kemudian harus mendahulukan anggota kanan daripada anggota yang kiri. Kemudian yang ke-8 itu membersihkan sela-sela jari, entah itu tangan ataupun kaki. Dan yang terakhir adalah membaca doa setelah berwudu. Untuk materi yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Ayo, di sini siapa yang sudah tahu untuk hal-hal yang membatalkan wudu? Ada yang tahu apa belum? Belum? Oke, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, untuk hal-hal yang membatalkan wudu itu ada beberapa hal. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan 4 saja. Yang pertama itu adalah keluarnya sesuatu dari dubur maupun dubur. Nah, ini itu maksudnya adalah ketika kita itu pipis, kemudian kita buang air besar, kita kentut, atau sesuatu yang keluar dari kemaluan kita, itu membatalkan wudhu ya anak-anak. Oke. Nah, yang kedua adalah tidur. Jadi, kalau anak-anak tidur itu membatalkan wudhu, kecuali anak-anak itu tidur tetapi tidak berpindah tempat atau pantatnya itu tetap di situ gitu. Yang ketiga adalah bersentuhnya kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram. Jadi maksudnya bukan mahram itu yang tidak mempunyai hubungan darah seperti itu. Contohnya ketika anak-anak itu bersalaman dengan bapak ibu guru, dengan kakek, Pak D. Nah, itu membatalkan wudhu ya. Jadi harus berhati-hati. Tetapi jika bersentuhnya itu terhalang oleh kain, itu tidak apa-apa. Nah, yang terakhir di sini adalah gila ya. Jadi kalau gila itu sudah otomatis wudhunya itu batal. Oke anak-anak, bisa dimengerti apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Oke, kalau begitu kita praktikkan wudhu terlebih dahulu ya. Di sini Ibu akan menjelaskan runtutan-runtutan wudhu. Oke anak-anak, sekarang ayo kita belajar bersama terkait tata cara wudhu. Yang pertama itu adalah membaca bismillah dan juga niat wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu'a jiraf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Untuk yang kedua adalah membasuh telapak tangan ya, seperti ini. Jangan lupa untuk disela-sela nih jarinya. Untuk yang ketiga adalah berkumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam mulut untuk membersihkan area mulut dan juga gigi. Tuh. Lebih utamanya untuk membuang airnya itu ke sebelah kiri ya. Untuk yang keempat adalah menghisap air ke dalam hidung. Itu ya anak-anak. Untuk yang selanjutnya adalah membasuh wajah, yaitu kita mengambil air dengan kedua telapak tangan, kemudian dibasuhkan ke arah wajah ataupun muka ya. Nah, batasnya itu dari sini ya, dari tumbuhnya rambut kepala sampai di bawah dagu. Jadi kayak gini. Nah, harus diratakan ya. Gitu. Yang keenam adalah membasuh tangan hingga ke siku ya. Jadi ini tangannya dibasuh sampai ke siku sini. Oke, jangan lupa dari yang tangan dulu, kemudian yang kiri. Yang ketujuh adalah mengusap sebagian rambut kepala. Jadi kita mengambil air secukupnya, kemudian membasuh di area kepala sambil diusap-usap. Jadi kayak gini. Ini ya, sedikit aja. Yang kedelapan adalah membasuh telinga.
Jadi ini untuk membasuh telinga itu bisa dilakukan secara bersamaan ya. Jadi kita mengambil air, kemudian jari telunjuknya kita masukkan ke dalam lubang telinga, kemudian ibu jarinya kita putar ke daun telinga kayak gini ya. Ya. Yang ke-9 adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, ini untuk pelaksanaannya itu sama ya kayak membasuh kedua tangan, yaitu sambil menyela-nyela jari kaki agar kotoran-kotoran yang tertempel itu hilang, seperti itu. Setelah kita melakukan wudhu adalah kita berdoa sesudah wudhu. Untuk doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, karena serangkaian wudhu telah kita praktekkan, untuk lebih jelasnya mari kita lihat video terkait dengan tata cara melakukan wudhu. Oke, kita simak video berikut ini dengan seksama ya. Setelah menyimak penjelasan dari Ibu Guru dan juga menonton video terkait tata cara pelaksanaan wudhu, apakah anak-anak sudah paham? Sudah? Oke, kalau sudah, silahkan anak-anak untuk membuat kelompok, kemudian mempraktekkan setiap kelompok terkait gerakan dan juga urutan-urutan wudhu dengan benar. Kemudian nanti Ibu akan memberikan lembar kerja kelompok dan juga individu untuk diselesaikan ya. Oke.
Nah, jadi dari semua materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, harap anak-anak untuk saling mengingatnya ya, dan jangan lupa untuk diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pelajaran hari ini Ibu tutup terlebih dahulu ya. Jangan lupa tetap semangat dan juga belajar di rumah. Oke, salam untuk orang tua anak-anak ya. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.